Kapan nikah? Kayaknya emang pertanyaan ini tuh susah banget hilang dari muka bumi ini ya guys. Orang tua mana sih yang nggak pengen dapat mantu yang sudah mapan dan udah punya rumah? Emang ada yang seidealistik itu? Kayaknya nggak ada nggak sih? Hai Far Badis, ketemu lagi dengan Kalista di channel Far Capital Indonesia. Dan seperti biasa kali ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini topiknya sedikit menguras emosi jiwa dan raga ya, yaitu topik tentang pertanyaan kapan nikah. Nah, siapa yang relate dengan pertanyaan ini? Tentunya buat kamu yang mungkin udah punya pasangan, tapi belum punya kesiapan yang cukup buat menikah, ataupun untuk kamu para jomblo yang udah nggak punya pasangan, belum punya modal lagi. Kapan nikah? Kayaknya emang pertanyaan ini tuh susah banget hilang dari muka bumi ini ya guys. Apalagi kalau udah acara-acara keluarga besar seperti kayak lebaran. Nah ini kan menjelang lebaran nih. Fix no debat, pasti pertanyaan ini akan muncul buat kalian-kalian yang sudah punya pasangan tapi nggak nikah-nikah. Dan khususnya buat kamu para jomblo-jomblo. Buat beberapa orang memang pertanyaan ini tuh kayak hantu ya, yang sangat-sangat menyeramkan dan menghantui kita. Tapi kayaknya memang ada beberapa orang yang santai-santai aja menanggapi pertanyaan ini. Nah, kalian yang mana nih Farker Badis? Apakah kalian takut dengan pertanyaan kapan nikah atau justru santai-santai aja nih? Pasti sebagian besar dari Farker Badis kalau ditanya kapan nikah, ya pengen sih cepet-cepet nikah. Cuman kan kayaknya banyak banget hal yang dipertimbangkan ya. Kayak misalkan belum siap melepas masa muda, terus belum punya cukup uang untuk mengadakan resepsi, atau hal-hal klise misalkan seperti kayak belum mampu menghidupi anak orang, dan tentunya masih banyak banget hal-hal yang lainnya. Tapi daripada cuman ini, cuman itu, yuk hari ini kita simak beberapa spek mantu idaman supaya nanti bisa lebih siap menikah. Semua persiapan kan lebih baik dimulai dari diri sendiri ya Fatka Badis ya. Oke, ada 3 spek yang menurut aku bisa bikin kamu lolos jadi mantu idaman mertua. Yang pertama dan kedua adalah faktor internal, sedangkan yang nomor 3 adalah faktor eksternal. Nah, kamu bisa mempersiapkan ketiga spek ini supaya nantinya kamu lebih siap menikah nih Fatka Badis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menyayangi orang tua pasangannya. Siapa sih di sini orang tua yang nggak pengen dapat menantu yang nggak cuma sayang dengan anaknya aja, tapi juga menyayangi mereka sebagai mertua. Tapi gimana caranya ya mereka tahu kalau Fatka Badis ini benar-benar menyayangi mereka sebagai mertua? Tentu dari sikap Fatka Badis kepada orang tua sendiri. Kalau misalkan Fatka Badis sudah terlatih untuk menyayangi dan menghormati orang tua sendiri, maka harapannya Fatka Badis juga bisa menerima dan juga menghormati mertua seperti layaknya orang tua kandung sendiri. Sebaliknya kalau memang Fatka Badis ini sudah terlatih untuk tidak menghormati dan menyayangi orang tua sendiri, maka besar kemungkinan Fatka Badis juga akan sulit menerima keberadaan mertua, bahkan menyayangi mereka seperti orang tua kandung sendiri. Selanjutnya, calon menantu idaman biasanya punya spek yang kedua ini nih Fatka Badis, yaitu bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri. Hal ini cukup menjadi concern ya Fatka Badis. Soalnya kalau kita nggak bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, bagaimana nanti kita bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas hidup pasangan kita ataupun dengan mertuanya. Mungkin pakai badis ada yang masih bingung nih, bagaimana sih cara kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri? Yuk sini aku kasih paham. Jadi maksud dari kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri adalah kita bisa mengelola kehidupan kita secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita ambil beberapa contoh tanggung jawab atas diri kita sendiri. Pertama adalah tanggung jawab kepada kesehatan. Kamu bisa memastikan diri kamu bertanggung jawab atas fisik dan juga mental kamu sendiri, Fatka Badis, yaitu dengan cara makan teratur, berolahraga secara rutin, ataupun menghindari hal-hal yang berpotensi bikin kamu stres berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan keuangan. Apakah kamu bisa mengelola dan memanage pengeluaranmu secara tepat dan bijaksana? Termasuk pembuatan anggaran, kemudian pembayaran tagihan secara tepat waktu, ataupun investasi di masa depan. Nah, kalau dari sisi pendidikan dan juga pengembangan diri, kamu bisa memastikan dirimu ini aktif untuk terus belajar sesuatu yang baru atau pengetahuan baru. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa meningkatkan kualifikasimu dan juga daya saingmu di dunia kerja.
Untuk sisi pekerjaan dan karir, kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi. Kamu bisa terus mengembangkan kompetensi supaya kamu bisa terus bersinar di dunia kerja, bahkan juga mendapatkan promosi. Yang satu ini juga nggak kalah pentingnya nih Parker Buddies, yaitu terkait etika dan moral. Apakah etika dan moral yang kamu anut ini sudah sesuai dengan etika dan moral yang dianut oleh keluarga calon pasanganmu nih? Nah, kalau memang misalkan sudah sesuai, kamu harus memastikan bahwa tindakan etika dan moralmu ini sudah kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ingat juga ya Fatcare Buddies bahwa semua perjalanan kita pasti nggak akan mulus-mulus aja nih. Akan selalu ada ups and down, untuk itu diperlukan sebuah skill untuk bisa bertahan dalam krisis. Kalau kamu memiliki skill ini dan kamu bisa menyelesaikan semua masalahmu dengan kepala dingin dan bijaksana, pasti keluarga calon pasanganmu juga akan melihat kamu sebagai sosok yang bisa dipercaya. Oke, tadi kita udah bahas 2 spek menantu idaman ya Fatcare Buddies. Ayo, masih pada inget nggak? Kalau lupa, sini coba aku remind lagi. Yang pertama, kamu harus sayang terhadap keluarga calon pasanganmu. Dan yang kedua adalah kamu harus memiliki rasa tanggung jawab, utamanya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Yang ketiga adalah spek yang gak kalah penting, bahkan bisa bikin keluarga calon pasanganmu klepek-klepek dengan kehadiranmu. Mau tahu? Nah, yang ketiga ini adalah punya properti. Orang tua mana sih yang gak pengen dapat mantu yang sudah mapan dan udah punya rumah? Emang ada yang seidealistik itu? Kayaknya gak ada gak sih? Realistically speaking, kita sebagai anak muda pun kadang menjadikan orang-orang yang sudah memiliki rumah atau properti ini sebagai salah satu kriteria dalam memiliki pasangan. Iya nggak? Faktanya memang kalau kamu sudah memiliki properti, ini akan menjadi poin plus buat kamu loh Fatcare Buddies. Tapi memang mirisnya di zaman sekarang ini sulit untuk anak muda seperti kita, yaitu generasi milenial dan juga generasi Z, memiliki hunian sendiri atau properti sendiri dikarenakan harganya yang sudah melambung tinggi dan sudah nggak lagi ramah di kantong generasi seperti kita. Kita coba ambil contoh di Jakarta ya Fatcare Buddies. Harga tanah di Jakarta itu sudah mencapai 24 juta per meter perseginya. Sangat nggak sebanding dengan rata-rata gaji generasi milenial dan generasi Z yang hanya berkisar antara 3-5 juta per bulannya. Agak gimana ya kita menentukan formula supaya bisa beli rumah sendiri. Tapi kabar baiknya sebetulnya Far Capital ini sudah memiliki jurus ataupun formulanya supaya Fatcare Buddies memiliki hunian sendiri. Asalkan mindset Fatcare Buddies harus diganti dulu nih, bahwa hunian itu nggak selamanya harus landed house loh. Kalian bisa mempertimbangkan opsi lain seperti apartemen karena melihat dari sisi harga dan juga sisi efisiensinya. Hal ini dikarenakan apartemen itu mungkin memiliki lokasi yang strategis, berada di pusat kota, dan juga dekat dengan berbagai macam fasilitas publik. Tinggal bagaimana kamu menemukan informasi tentang apartemen satu dan apartemen yang lainnya, supaya kamu bisa membandingkan dan menemukan apartemen mana yang cocok dengan mobilitas kamu yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai properti dan mungkin juga perbandingan antara rumah dan juga apartemen, kalian bisa banget mengetahuinya melalui YouTube channel Far Capital Indonesia dan juga semua platform sosial media Far Capital Indonesia di @farcap_indonesia. So, kesimpulannya adalah kamu nggak perlu bingung-bingung lagi kalau ditanya kapan nikah nih Fatcare Buddies, karena kamu bisa merefleksikannya ke 3 spek yang barusan tadi aku sebutin. Yang pertama adalah apakah kamu sudah bisa sayang dengan keluarga calon pasanganmu. Yang kedua adalah apakah kamu bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dan terhadap pasanganmu. Dan yang ketiga adalah apakah kamu sudah punya properti sendiri. Nah, kalau kamu merasa terbantu dengan konten-konten dari Far Capital, kamu bisa terus pantengin konten-konten dari channel YouTube Far Capital Indonesia dan bisa follow semua sosial media kita di @farcap_indonesia. Well, I hope it helps. See you in the next video. Bye-bye!